Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan RKN dimanapun berada. Kembali kita bertemu lagi dalam acara diskusi titik temu, merupakan program akhir pekan dari RKN Video dan Radio yang membahas isu-isu yang menjadi perhatian kita semua. Edisi pekan ini cukup menarik dan mungkin mengusik bagi rasa keadilan masyarakat, di mana pada kali ini kita akan membahas mengenai korupsi di pengadilan Indonesia. Pengadilan notabene merupakan lembaga di mana masyarakat ini menggantungkan harapannya untuk bisa mendapat keadilan. Namun apa jadinya bila lembaga ini justru disusupi oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang justru melakukan perbuatan tercela, yaitu korupsi. Nah, sebelum masuk jauh lebih dalam, kami saat ini juga sudah bergabung dengan para narasumber di studio. Ada Dr. Imam Ansori Saleh, Wakil Ketua Komisi Yudisial 2010-2015. Selamat sore Pak Imam. Selain Pak Imam juga sudah hadir langsung ada Mas Danang Widioko, Sekjen Transparansi Internasional Indonesia. Selamat sore Mas Danang. Ada juga Daniel Tonapa Masiku, praktisi hukum Perekat Nusantara. Sore Bang Daniel. Selamat sore. Nah, sebelum kita diskusi lebih jauh, di sini ada temuan menarik dari Transparansi Internasional Indonesia yang menemukan bahwa ada 23% kalau tidak salah ya Mas Danang dari responden yang disurvei bahwa mengaku melihat, mendengar atau bahkan mengalami sendiri praktik korupsi di ranah pengadilan. Mungkin Mas Danang silakan kami berikan waktu untuk paparan dari hasil surveinya, Mas Danang. Iya. Iya. Enggak, itu kok itu. Tes. Bisa. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kami ini melakukan survei. Sebetulnya ini survei orang biasa ya, survei populasi ya, survei populasi. Respondennya ini 1.200 orang dari seluruh Indonesia. Jadi memang sampelnya seluruh Indonesia dan di semua pengadilan tentu saja ya. Nah, sebagian besar respondennya ini 20% misalnya 20% ini ibu rumah tangga paling banyak ya. Kemudian pelajar dan mahasiswa dan wira swasta itu hampir 50%. Jadi orang biasa. Surveinya dilakukan antara September sampai Oktober itu ya, ini ya. Jadi baru. Jadi 26 September sampai 7 Oktober 2022 kemarin. Nah, mengapa kami melakukan survei ini? Karena ya orang biasa itu juga menarik untuk didengar pendapat mereka, gitu ya. Karena toh pada akhirnya mereka kalaupun sudah pernah atau nanti akan menjadi pencari keadilan juga gitu. Jadi persepsi dan pengalaman mereka sangat penting. Nah, tetapi selain itu kami mengetahui bahwa tentu saja orang biasa tentu memiliki keterbatasan pengetahuan informasi tentang peradilan ya. Oleh karena itu kemudian kami melengkapinya dengan survei ahli ya. Kami menanyai juga sekitar 35 ahli untuk mengecek dan mengomentari sebetulnya temuan atau persentase yang kami sajikan, yang kami temukan dari survei ini. Misalnya 23% responden menyatakan bahwa mereka melihat, mengalami atau mengetahui adanya praktek korupsi di peradilan. Kalau ahlinya mengatakan itu 50% lebih, gitu kan? Jadi memang ada kesenjangan. Tentu saja karena mereka yang ahli ini kan tiap hari berurusan di pengadilan ya. Ada pengacara, ada praktisi, aktivis sosial masyarakat. Jadi mereka berurusan tahu persis setiap sudut pengadilan. Kemudian juga kalau persepsi masyarakat melihat korupsi di peradilan itu ketika ada yang menawarkan jasa untuk mempengaruhi putusan, itu mereka ada jasanya seperti itu, Pak. Jadi ada tawaran untuk mengubah putusan dengan imbalan uang ya. Itu mereka anggap korupsi. Nah, sementara kalau ahli lebih detail lagi, misalnya soal di putusannya, kemudian pada saat putusan, pemeriksaan itu semua ada tiap tahapan itu kan ada potensi korupsinya, termasuk juga
misalnya penggelapan barang bukti itu kalau ahli kan tahu. Kalau orang biasa tahunya kan ketika ada yang menawari jasa untuk mengubah putusan. Itu yang saya kira temuan menariknya. Nah, demikian juga kepercayaan terhadap lembaga peradilan. Kalau masyarakat biasa menganggap bahwa ya hampir 50%, 49,7% mereka percaya terhadap pengadilan. Sementara ahli 60% lebih nggak percaya. Jadi mereka yang tiap hari berurusan di pengadilan tidak percaya, gitu ya. Makanya tinggi sekali ya. Tinggi sekali gitu ya. Ini gini. Tapi yang menarik coba temuan menarik sebetulnya kalau kita melihat konteks terkini dari berbagai upaya pembenahan dan reformasi di pengadilan. Jadi lembaga peradilan itu melakukan sebetulnya Mahkamah Agung terutama atau memimpin sejumlah berbagai inisiatif untuk memperbarui, untuk melakukan reformasi di lembaga peradilan. Nah, salah satu yang menarik misalnya, bukan salah satu, ada beberapa inovasi menarik, misalnya sistem informasi penelusuran perkara, ya, lalu kemudian direktori putusan, kemudian PPID, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di pengadilan. Artinya ketika orang meminta informasi di pengadilan ada pejabat yang bertugas melayani itu, gitu ya. Masyarakat nggak tahu, 90% lebih nggak ngerti, gitu, nggak ngerti. Yeah. Sementara yang tahu dan menggunakan itu puas sekali, gitu. Jadi ada mismatch. Mahkamah Agung merasa melakukan sudah banyak hal sudah diubah, berbagai kebijakan dan pelayanan sudah diperbaiki, tetapi ya mohon maaf masyarakat nggak ngerti, gitu kan? Ya tentu kayaknya baik sih kalau melihat yang menggunakan itu baik gitu, itu bermanfaat. Siap. Tetapi itu yang kemudian tidak menjawab sebenarnya kebutuhan masyarakat umum. Masyarakat umum kurang tahu itu soal Siap, itu. Mas gitu. Danang. Sebenarnya temuan dari teman-teman Transparansi Internasional Indonesia ini cukup menarik digali lebih dalam. Sebelum saya ke Pak Imam, saya akan coba gali lebih dalam dari Bang Daniel selaku praktisi hukum, tentu yang terjun langsung ke lapangan, yang berhubungan langsung dengan pengadilan. Bagaimana Bang Daniel melihat temuan dari TII ini, Bang? Saya sebenarnya melihat persoalan korupsi di pengadilan ini ya jujur saja kalau untuk di kota-kota metropolitan sepanjang pengamatan saya sebenarnya ada perbaikan khususnya dengan adanya sistem pelayanan satu atap ya PTSP. Karena memang mengurangi kemungkinan untuk bertemu dengan para pihak yang berurusan dengan administrasi pengadilan, sehingga termasuk juga kan kita tidak bisa bertemu hakim. Jadi saya lihat khususnya di daerah Jakarta dan sekitarnya, termasuk di kota-kota besar itu dengan sistem pelayanan satu atap itu menurut saya memang sangat membantu. Tetapi justru saya lihat pertama korupsi di pengadilan itu tidak terlalu banyak menyentuh ke daerah-daerah, khususnya daerah yang tidak terlalu kontrol dari media, terus mungkin para pihak yang berkepentingan dengan ini tidak terlalu tidak terlalu care dengan persoalan-persoalan itu. Terus yang kedua, saya lihat justru korupsi ini bergeser ke elit-elit pengadilan. Jadi misalnya di pengadilan tinggi kan ya mungkin tidak sama dengan di pengadilan negeri. Kemudian di Mahkamah Agung orang-orang tertentu yang bisa mengakses. Makanya saya terus terang saya kaget ketika ada penangkapan Hakim Agung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Ini menandakan bahwa sebenarnya ya memang korupsi di pengadilan masih menjadi momok bagi para pencari keadilan, termasuk kita yang tiap hari berada di pengadilan itu. Justru sebenarnya saya jujur saja kalau mau ke pengadilan, mau ke kantor polisi itu perasaan saya tidak begitu happy lah.
Karena Advokat ya betul, ya saya advokat dan saya mungkin 10 tahun yang lalu sering bentrok dengan panitera pengganti. Saya pernah gebrak meja di salah satu pengadilan di Jakarta dan akhirnya besoknya itu karena ada penangkapan di Jakarta Selatan, besoknya mereka rapat karena jadi kan saya masukkan permohonan mengangkat sita jaminan, terus ada omongan, ya kalau Bapak tidak urus ya saya nggak tahu kapan ini, saya gebrak mejanya sampai ketua pengadilan panggil pimpinan saya. Jadi saya melihat sebenarnya di tingkat bawah itu, di kota-kota metropolitan PTSP itu banyak ininya. Jadi memang mengurangi risiko dan kemungkinan untuk ini. Saya lihat juga beberapa kali saya ikut sidang di beberapa pengadilan Jakarta, memang sudah tidak ada ini. Jadi dulu kan menjelang putus itu, kalau sudah masuk pembuktian, biasanya melalui panitera pengganti sudah memberikan sinyal-sinyal itu. Nah, kalau kan modusnya itu biasanya ditunda. Kalau sudah ditunda lebih dari 2 kali, itu berarti kemungkinan belum ada yang masuk. Itu modusnya. Nah, kalau sekarang sudah jarang seperti itu. Jadi saya kira korupsi di pengadilan ini mulai bergeser ke elit dan juga di daerah itu belum begitu banyak berpengaruh ini. Menarik ini Pak, mau mencari keadilan justru tidak happy kalau mau main ke pengadilan Pak. Ini kan sangat disayangkan. Nah, sebelum saya masuk ke Pak Imam, kita harus jeda terlebih dahulu. Diskusi ini kian menarik, namun kita harus break sejenak, Bapak-Bapak. Terima kasih teman rekan RKN masih bersama dalam diskusi titik temu yang dimana kali ini pembahasan mengenai korupsi di pengadilan Indonesia. Tadi menarik sudah dipaparkan oleh Mas Danang dari TII yang mengemukakan bahwa ada 23% masyarakat awam ternyata yang mengaku pernah mendengar, melihat atau bahkan mengalami sendiri praktik korupsi di pengadilan. Begitu juga tadi juga Bang Daniel selaku praktisi ini juga menyampaikan bahwa memang benar sudah ada perbaikan, namun ini hanya di kota-kota besar. Sementara untuk di daerah-daerah yang masih bisa dikatakan belum besar seperti kota-kota besar lainnya, ini masih terjadi praktik-praktik korupsi di pengadilan. Nah, ini temuan yang sangat menarik, Pak Imam. Anda Wakil Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2015. Selama Anda menjabat, bagaimana melihat praktik-praktik korupsi semacam ini, Pak? Terima kasih, Mas Moderator. Jadi, saya kebetulan komplit ya, dulu sebagai wartawan juga sudah mengintip-intip bagaimana dunia peradilan ya. Kemudian di KY, ya kebetulan sering memantau dan menerima laporan serta memanggil hakim-hakim yang terindikasi melakukan. Terus sekarang saya terjun di pengacara walaupun saya tidak di lapangan, tapi dari laporan teman-teman yang di lapangan, ya memang seperti yang disampaikan hasil TI itu belum seberapa, ya, karena ini kan umumnya di ini ya, dan persepsi. Nah, tapi yang praktek seperti ini yang disampaikan Mas Daniel tadi memang benar, jadi memang terpisah ya antara layanan dengan praktek korupsi ya. Layanan membaik, tapi korupsi jalan terus dan semakin menuju ke elit ya. Dulu saya cuma pernah sekali memeriksa hakim agung yang kemudian kami sepakati diberhentikan karena ini memalsukan putusan ya, itu korupsi juga itu karena pakai uang juga. Tetapi ini mumpung rame-rame Piala Dunia ya, saya kira andaikan di pengadilan itu ada sistem VAR tuh ya yang nah itu mungkin ketahuan, ini kan nggak ada di pengadilan. jadi betul-betul mereka bermodal independensi hakim ya, karena pengawasan terhadap hakim itu nggak ada. Jadi katakan ada KY itu hanya etik dan kalau ada pelanggaran sudah nyata-nyata sekali. Kemudian ada Bawas itu pun nunggu laporan, nggak mungkin dia tahu seperti apa. Dan tentu mereka sudah benar-benar sekali, hakim tidak pernah terjun langsung ketemu dengan klien ya. Okay. Biasanya ada pihak-pihak, apa itu Markus atau panitera, Markus pun lewat panitera dan sebagainya. Jadi memang sangat halus ya mereka
melakukan cara-cara praktek korupsi itu, tapi kebetulan saya dulu kenal teman-teman hakim muda yang juga resah dengan senior-seniornya. Dia sering seolah-olah dipaksa untuk ikut kalau ada perkara, udah kamu nerima ini kita harus menangkan. Jadi itu udah hal yang biasa di pengadilan. Jadi saya ini gimana cara mengungkapkan susah karena memang nggak ada bukti-buktinya kan. Tetapi fakta-fakta itu diungkapkan oleh mereka-mereka yang di pengadilan, hakim-hakim, bahkan juga ada panitera yang jujur itu dia selalu dipindah-pindah karena tidak mau ini digunakan bermain itu. Nah, ini memang problem pengadilan yang saya kira sistem apapun yang dibangun jika orang masih menyalahgunakan independensi hakim ya udah di situ itu. Jadi memang selalu begitu. Mahkamah Agung dan perangkatnya Bawas pun tidak bisa mengawasi putusan, memang nggak boleh. Nah ini satu sisi memang bagus hakim punya independensi sehingga dia nggak terpengaruh oleh kekuasaan macam-macam. Tapi satu sisi disalahgunakan dengan seenaknya. Nah, contoh yang terakhir ya Hakim Agung dua orang itu. Iya. Kebetulan saya terlibat dalam arti saya dulu yang melakukan men-track ke Hakim Agung Dimyati itu ke rumahnya, orangnya baik-baik dan sederhana sekali. Jadi istrinya bahkan bekerja di pasar, dia sendiri hidupnya sederhana, rumahnya kecil. Jadi di rumahnya nggak ada mobil, ada motor untuk anak-anak yang kuliah di Jogja waktu itu. Tapi dalam perjalanan ya karena mungkin lingkungannya sudah seperti itu, ya dengan gaya hidup hakim-hakim itu udah seperti itu, akhirnya dia terpengaruh. Okay. Jadi emang ada yang menyalahkan ini salah di rekrutmen. Oke. Kan susah juga ya untuk melihat orang itu sejak awal baik-baik. Tapi dalam praktek ya lingkungan pengadilan itu ya seperti itu. Nah, dulu saya pernah mengkritik misalnya ketika Mahkamah Agung mengadakan kejuaraan golf itu. Nah, itu saya habis-habisan saya kritik karena apa? Di situ hakim-hakim di daerah itu datang semua dan di situ bermewah-mewah di situ karena saya sempat mengintip kondisinya. Jadi dan disenang-senang di situ dan sebagainya. Dan itu di situ itulah bermain dengan orang luar. Jadi di situ orang luar ngasih fasilitas ini seperti itu. Siap. Ya. Terima kasih Pak Imam ya. Penjelasannya. Nah, saya mau kembali ke Mas Danang dari survei yang sudah dilakukan. Ini Mas Danang, tadi angkanya cukup tinggi ya Mas, 62% ternyata dari ahli-ahli yang memang terjun langsung di ranah pengadilan. Nah, biasanya Mas, kalau dari temuan teman-teman TII, praktik-praktik korupsi seperti apa sih Mas yang paling umum ini ditemukan di pengadilan Indonesia ini? 23% itu bukan angka yang kecil ya, 23% itu kan ini karena surveinya bukan nasional. Iya. Jadi representasi populasi. Kalau total populasi Indonesia atau 270 juta, ini artinya 62 juta. 62 juta. Orang itu melihat, mengalami dan mendengar adanya praktek korupsi peradilan. Jadi skalanya sangat besar sekali. Jadi persentasenya pun nggak seberapa, kalau lihat nominalnya sangat-sangat besar. Nah, masalahnya kan memang kalau orang awam dia tidak mungkin informasi terbatas ya. Tanya pengadilan itu juga hakim. Itu juga menarik. Ketika ditanya siapa paling punya peluang paling besar, hakim. Tapi dengan siapa berurusan dengan calon dan perantara. Jadi karena orang awam ya dia tidak bisa membedakan. Dia tidak mengerti sistem hukum ya. Tapi urusannya dengan calon. Jadi dia bingung membedakan itu. Tapi kita mengambil data itu karena itu menarik. Itu informasi dari orang biasa yang dengan segala keterbatasannya mereka ini adalah pernah atau akan menjadi pencari pengadilan gitu kan, pencari keadilan. Ini yang saya kira menarik. Nah, kalau persepsi masyarakat umum, jadi yang disebut pengadilan, yang disebut praktek korupsi yang utama itu adalah petugas pengadilan minta uang untuk mengurangi hukuman. Ini yang ada di paling besar ya, yang dimengerti oleh masyarakat. Kemudian yang berikutnya adalah menghilangkan barang bukti. Mungkin pidana tipiring atau mungkin narkotika atau apa itu kan mungkin didengar publik ya. Kemudian berikutnya ini persepsi publik ya, praktek korupsi berikutnya memberi uang untuk mengurus perkara. Memberi kita tahan sampai memberi uang untuk mengurus perkara, kita harus jeda terlebih dahulu Mas Danang.
diskusi titik temu ini masih akan kembali usai jeda. Terima kasih masih bersama dalam diskusi yang membahas seputar mengenai korupsi di pengadilan Indonesia. Tadi Mas Danang sudah sedikit sampaikan praktik-praktik korupsi yang memang kerap ditemui di pengadilan. Terakhir tadi saya catat adalah bayar untuk bisa mendapat keringanan gitu ya Mas ya, masa tahanan. Selain itu mungkin bisa dilanjutkan Mas. Memberikan hadiah pada ini petugas di pengadilan. Ini yang banyak dilakukan ya. Hadiahnya itu macam-macam, ada uang, ada diskon, tiket dan berbagai fasilitas lainnya. Jadi itu ini termasuk yang ini. Jadi catatan kami paling banyak emang permintaannya itu uang, hadiah, barang atau diskon. Itu 82%. Tapi yang minta komisi honor juga ada 13%. Walaupun ada yang misalnya yang sedikit-sedikit ini makin sulit ini, pinjaman tanpa bunga, ya, fasilitas ibadah. Ini yang sulit dideteksi ya. Tapi ada gitu persepsi di dalam pengetahuan masyarakat. Oke. Gimana Bang Daniel? Itu yang bikin Bang Daniel nggak happy kalau ke pengadilan? Iya, jadi sebenarnya kenapa kita tidak happy, karena dilematis. Kita tidak menuruti keinginan mereka. Kadang-kadang kita berantem. Saya pernah berantem dengan salah satu panitera di pengadilan sekitar Jakarta. 2 kali lah saya berantem. Sampai saya pukul mejanya. Pernah juga saya berantem dengan, kalau ini di polisi, saya pernah berantem dengan salah satu jenderal yang pernah bermasalah itu. Saya sampai dorong-dorongan di ruangannya gara-gara, jadi bolak-balik ini pelapor ini ketemu dia. Saya tunggu dia dari jam 6 sampai jam 8. Katanya masih ada ini, yang giliran tamunya selesai, nggak bisa saya ketemu, saya antam juga mejanya piketnya kan. Jadi saya jujur kalau mau ke kantor polisi, mau ke pengadilan itu saya nggak begitu happy lah. Kalau ada pekerjaan lain mungkin saya mau tinggalkan ini berbicara, jujur saja. Jadi tapi saya beberapa kali terlibat langsung dalam sidang-sidang. Ya sebenarnya mungkin karena yang saya urus kebetulan perkara kecil, jadi memang tidak ada indikasi ini. Ya saya juga komunikasi WA dengan BP-nya, ya tidak ada tidak ada sinyal-sinyal yang ini, dan perkara itu ya syukur klien saya menang. Jadi ya itu tadi saya berpikir kalau sekarang korupsi itu korupsi di pengadilan bergeser ke pengadilan yang lebih tinggi, karena mungkin interaksinya dan mungkin juga perkara-perkara yang nilai ininya besar. Nah itu kan mungkin tidak ketemunya di pengadilan. Jadi kalau saya pribadi mungkin karena saya tidak mengurus perkara yang gede. Dulu saya pernah berurusan dengan perkara yang besar, lawan saya pengacara top. Jadi klien saya ada 7 laporan di Mabes Polri. Sambil tembus ke pengadilan, pada saat terdakwa itu mau ditahan, di jalan tiba-tiba dia sakit jantung, masuk rumah sakit. Saya pergi lihat di rumah sakit kok tidak ada orangnya. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian dia udah kabur ke Singapura dan beberapa tahun baru dia balik ke Indonesia, akhirnya menjalani tahanan. Jadi kalau perkara-perkara besar sepertinya sudah ada jaringannya. Jadi mereka yang mungkin tidak, ya karena urusan gede jadi tidak ketemu di pengadilan, ketemu di yang mungkin Ketemu orang biasa lah, bukan orang biasa. Jadi nah, saya juga tadi tertarik dengan apa yang disampaikan Pak Imam. Memang sekarang selalu berlindung di balik independensi. Nah, saya berpikir ini mungkin ada mekanisme untuk misalnya
seorang hakim pengadilan negeri untuk naik jadi hakim tinggi itu harus ada tim yang menilai, mungkin komisi yudisial atau tim ahli yang menilai putusan-putusannya, sehingga tidak selalu berlindung bahwa itu bagian dari independensi. Saya pernah menangani satu perkara aset Pemda di salah satu kabupaten di Sulawesi. Bayangkan orang punya sertifikat dan itu tanah itu sudah dikuasai dari zaman Belanda. Tiba-tiba ada yang gugat dan fotokopi. Alat buktinya itu fotokopi. Kemudian ada saksi yang bilang bahwa saya pernah melihat jual belinya di meja bapak saya. Ya kan keterangan di audit itu. Tapi fotokopi dipadukan dengan keterangan di audit itu bisa mengalahkan sertifikat. Kan aneh itu. Dan nilainya sangat besar. Itu Pemda diharuskan membayar 650 miliar. Oke, kita tahan Ya, sampai terima situ, kasih. Bang Daniel. Gimana Pak Imam? Apa yang salah sebenarnya dengan sistem peradilan kita? Tadi Bang Daniel sebut bahwa perkara besar ini mungkin sudah ada jaringannya, dan terbukti belakangan ini bahkan seorang hakim agung Sudrajat Dimyati, ada juga Ghazal Basalah ini yang jelas tertangkap kasus suap. Nah ini tentu kan menjadi sejarah buruk. Bagaimana bisa seorang hakim agung loh Pak, ini di level Mahkamah Agung, bagaimana dengan level di bawahnya di pengadilan tinggi atau mungkin bahkan di pengadilan negeri? Sebenarnya apa yang salah Pak? Ya saya kira saya sependapat dengan Mas Daniel tadi, jadi memang perlu eksaminasi ya semacam itu ya. Jadi walaupun selama ini ada yang, tapi pihak swasta mengeksaminasi nggak ada dampaknya apa-apa. Karena sebetulnya kalau saya punya pengalaman, ada putusan yang semua di situ pertimbangan hukumnya itu memberatkan, tapi hukumnya ringan sekali. Itu udah melompat, itu udah kelihatan sebetulnya. Jadi situ. Kemudian juga banyak hal yang antara fakta-fakta di persidangan, kemudian dengan pertimbangan itu kadang-kadang nggak nyambung gitu ya. Jadi bahkan saya sering menemukan waktu meriksa hakim, karena hakim ternyata tidak membuat ini putusan. Yang membuat ya penitera, ini kemudian hakimnya tinggal tanda tangan. Itu faktanya begini, jadi ada penitera yang dari Pengadilan Negeri Madiun pindah ke Jakarta. Di putusannya mungkin dia lupa bahwa ini copy paste itu harus hati-hati. Itu hasil pemeriksaan di PN Madiun, padahal itu persidangan di Jakarta. Ya ini contoh bahwa setelah saya usut-usut ternyata peniteranya pindahan dari Madiun. Jadi ini betul-betul hakim itu tidak betul-betul bekerja dengan baik. Jadi itu. Yang kedua yang eksaminasi itu benar. Jadi kalau orang terus bersembunyi di balik independensi hakim, ya seperti itu. Sementara kalau orang dari Pengadilan Negeri Hakim PN mau naik ke PT hanya sekedar diuji tes, tapi tidak pernah lihat putusannya. Saya setuju kalau putusan itu dikaji. Jadi kalau putusan itu dikaji, mungkin akan mempengaruhi ini ya, cara ini. Ya itu walaupun tidak seperti VAR di sepak bola ya, tapi paling enggak, ini putusannya buruk. Kualitas baik yang soal lompatan-lompatan, juga ada yang lain yang artinya secara profesional tidak ini. Nah, celakanya jadi KY nggak mungkin lagi sekarang. Jadi bahkan sejumlah kewenangan KY dipreteli oleh hakim dengan cara ada pengacara yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung, diputuskan ada 2 pasal atau poin di ini ya, di kode etik itu yang dihilangkan. Profesionalisme itu dihilangin, sekarang nggak ada itu. Jadi itu aneh, jadi karena ini multitafsir. Profesionalisme ya, orang hakim yang nggak teliti itu termasuk tidak profesional. Nah itu dihilangkan. Jadi inilah problemnya adalah memang Mahkamah Agung tidak hanya perlu mengatur tentang layanan sebagainya, tapi juga yang penting itu justru substansi bagaimana memberikan keadilan dengan cara memberikan pengawasan hakim yang baik, mengkaji putusannya. Bukan berarti putusan ini salah tidak, tapi kalau buruk kan kelihatan. Ya seperti itu Mas. Oke, menarik. Kewenangan KY di preteli ini gimana sebenarnya Pak? Mungkin bisa elaborasi lebih jauh Pak? Ya bisa. Jadi dulu ada 10 poin ya atau semacam pasal lah. Itu ada poin 8 itu tentang kejujuran hakim kalau nggak salah. Yang ke-10 tentang profesionalisme. Itu diuji oleh pengacara di luar Jawa ke Jakarta. Nah, belakangan kita ketahui itu memang itu kerabatnya Hakim Agung di situ. Ya dengan mudah, dan anehnya
kode etik itu kan kesepakatan antara KY dengan Mahkamah Agung. Ini sepihak yang membatalkan Mahkamah Agung. Sehingga ya dia nggak bisa apa-apa. Jadi KY sekarang ini beratnya ya macan ompong. Nggak ada yang penting-penting nggak bisa Kayaknya hubungan antara KY dengan Mahkamah Agung nggak harmonis dong. Iya. Apalagi sekarang ada ini juga ada koordinasi dengan DPR kayaknya. Jadi di undang-undang DPR yang baru untuk KY itu kan sekarang hakim itu jumlahnya dulu kan cuma 1, sekarang minimal 2, itu menambah. Jadi hakim mengawasi hakim kan artinya. Nah, saya pengalaman dulu ada satu mantan hakim agung yang jadi di KY itu selalu membela kepentingan hakim. Jadi perlu ditata ya soal pengawasan, soal mengkaji putusan, dan kedua ya KY diberdayakan. Kalau selama seperti ini ya nggak ada gunanya KY itu, apalagi saya pernah nanya orang KY sekarang baik-baik dengan Mahkamah Agung loh. Kok baik-baik itu dibanggakan itu, padahal itu justru malah petaka. Jadi itu ya dua hal itu ya. Gitu Mas. Jadi menimbulkan pertanyaan ketika hubungan itu baik-baik saja ya Pak ya. Oke, diskusi makin menarik teman RKN, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Teman RKN, Anda masih bersama kami dalam diskusi titik temu. Saya langsung saja ke Mas Danang. Ini saya tertarik dengan temuan-temuannya, namun saya harus mengkonfirmasi terlebih dahulu, Mas. Sebenarnya praktik-praktik korupsi ini terjadi di peradilan umum kah? Karena kita tahu peradilan itu tidak hanya peradilan umum, namun juga ada peradilan konstitusi, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan militer. Mungkin bisa dijelaskan lebih rinci, Mas Danang. Iya, kalau peradilannya ini ya lebih ke masyarakat melihatnya peradilan umum ya. Peradilan umum. Karena itu yang masyarakat lihat secara langsung ya. Jadi mereka melihat hakim itu hakim yang ada di pengadilan. Tentu masyarakat tidak bisa membedakan atau tidak memiliki cukup informasi membedakan apakah ini tata usaha negara ataukah peradilan pidana atau perdata gitu. Ini yang kemudian kami konfirmasi dengan panel ahli ya, karena panel ahli itu yang lebih memahami gitu ya, dan kemudian kami ngeceknya sebetulnya pada keberadaan pihak ketiga untuk mengurus ini ya, mengurus perkara itu ya, dan itu memang ada terutama di pengadilan negeri dan pengadilan agama, peradilan umum dan pengadilan agama. Oke, itu terjadi paling banyak mungkin ada cakupan wilayah di wilayah mana saja yang paling tinggi? Tidak kami petakan, tapi seluruh Indonesia ya. Jadi tidak spesifik ini karena memang surveinya di seluruh Indonesia dan tidak spesifik per daerah seperti apa ininya. Oke, kalau mengenai praktik korupsi tadi Mas Danang, siapa sih kalau dari hasil survei yang dilakukan oleh teman-teman TII ini yang paling berpeluang atau berpotensi melakukan tindak pidana korupsi di lingkungan pengadilan, Mas Danang? Ya, tentu masyarakat dengan segala keterbatasannya menganggap bahwa itu yang punya peluang adalah hakim. Gitu ya. Tetapi itu sebetulnya kita konfirmasi lagi dengan adanya apakah menggunakan pihak ketiga, iya gitu kan. Pihak ketiga yang pertama tentu advokat, ini sudah benar kalau advokat ya, memang tugasnya untuk itu. Yang menarik, temuan berikutnya adalah keluarga hakim dan keluarga petugas pengadilan. Itu lebih besar kalau dicok dari total ininya gitu ya. Jadi kalau sebenarnya pihak ketiganya siapa? Advokat, ya sudah benar itu sebetulnya. Atau masalahnya memang di advokat ya. Tetapi ternyata persentase yang menggunakan pihak ketiga ini adalah keluarga hakim dan kemudian keluarga petugas pengadilan. Ini yang menjadi catatan bahwa sebetulnya salah satu peluang melakukan korupsi itu sebetulnya ada di petugas-petugas pengadilan atau orang-orang yang berada sebetulnya keluarganya, kenalan atau relasinya. Oke, saya langsung ke Bang Daniel nih sebagai praktisi hukum. Anda pernah mendapatkan tawaran-tawaran mungkin untuk bisa meloloskan klien Anda atau meringankan hukuman? Jadi kita kan selalu kerja tim dan teman-teman sudah sangat paham mengenai karakter saya. Jadi
kalau lewat saya praktis ini pernah sih ini, tetapi setelah putusan terus yang bersangkutan WA saya, ini putusannya gimana, mau diambil tidak, terus ada pesan-pesan inilah, ada ini enggak, ada titipan enggak buat saya bilang. Jadi ya jujur saja kalau yang begitu-begitu meskipun tidak selalu ya, tetapi ada memang sepertinya memang kalau sudah saling mengenal itu dia tidak sungkan-sungkan. Nah makanya menurut saya salah satu solusi barangkali yang bisa dilakukan, jadi selain hakim yang dirotasi, saya kira pegawai administrasi pengadilan juga penting dirotasi secara berkala. Karena kalau dia terlalu lama di suatu tempat, dia cenderung akan melakukan kolusi. Dan ya itu, godaan itu juga seringkali datang dari pihak yang berperkara, dari advokat. Jadi saya kira memang perlu secara berkala itu petugas pengadilan itu dirotasi, dan jangan misalnya dari Jakarta Pusat dirotasi ke Jakarta Selatan, itu tidak ada pengaruhnya. Kalau ini mungkin lintas provinsi. Jadi saya yakin itu akan mengurangi ini, karena kalau sudah saling kenal itu sudah biasanya tidak ada jarak. Orang tidak bisa ketemu tapi bisa melalui WA segala macam. Saya kira itu. Oke, menarik. Gimana Pak Imam? Ya. Menarik memang soal peran panitera dan sebagainya yang praktisi di pengadilan. Saya punya pengalaman, ada kebetulan dia akhirnya di Sukamiskin ketemu saya cerita. Jadi dulu nggak ada perkara, kalau ada hakim agung, hakim tinggi mau bepergian kemana itu tiketnya minta panitera itu. Dan ini benar juga, kalau cuma sesama di Jakarta itu ya masih berhubungan terus. Jadi ini hakim panitera dari Medan pindah ke Jakarta pindah-pindah terus karena dia istilahnya periodenya selesai, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, Selatan, Timur, Barat, muter aja itu. Jadi, jaringannya masih ketemu aja. Akhirnya kuat sekali, jadi hakimnya akhirnya kena di Jakarta Utara kalau nggak salah, panitera itu. Jadi seperti itu, jadi panitera itu yang proaktif ya. Jadi saya punya kasus juga begini, jadi panitera itu kayaknya berspekulasi, jadi bukan hakimnya belum tentu bermain. Jadi karena melihat perkara di PN itu kuat sekali, menang klien saya, kemudian dia nanti kita urus yang di pusat di Jawa Barat, yang PT-nya kan Jawa Barat pengadilan tingginya. Kemudian dia minta sejumlah uang untuk 3 hakim, sekian. Nah, tentu ini tidak lewat tim saya, jadi lewat langsung ke orang yang berperkara, karena orang berperkara orang kuat, sudah dikenal di Bandung misalnya, itu seperti itu. Jadi akhirnya apa yang terjadi? Pihak lawannya main juga. Jadi yang dimenangkanlah pihak lawan. Wah, ini yang kuat-kuatan ya Pak. Mencak-mencak proses ke saya loh. Kan kita nggak tahu itu mereka sendiri yang main. Nah, akhirnya ya saya ini temui panitera, ya saya panggil lah. Saya panggil, daripada rame saya laporkan ke KY, akhirnya dia mau mengembalikan uangnya itu. Saya bukan soal ya uangnya itu uang klien, tapi itu cara-cara seperti itu udah nggak benar, berspekulasi, karena hakimnya belum nerima, jadi diterima dia sendiri, harapannya menang karena secara teoritis itu sangat kuat klien saya itu. Ini contoh. Nah, dulu juga cerita yang soal dulu sekretaris MA itu jauh hari saya sudah terima informasi dari klien, katanya sudah ketemu ini, dan di sana di rumah pribadi jabatan si sekretaris itu berkumpul juga tidak hanya klien, juga pengacara, ada jenderal kepolisian, ada orang kejaksaan. Jadi sebetulnya korupsi di pengadilan itu sudah lintas. Tidak hanya di pengadilan sendiri, sudah tali temali dengan jaksaan dan kepolisian, terutama soal korupsi yang besar ya, yang perkara besar ya, itu selalu begitu. Jadi nah sekarang masalahnya juga begini, orang tahunya yang paling sering diketahui kan di pengadilan negeri ya. Nah, tapi sebetulnya korupsi di pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung susah dilacak karena dia tanpa sidang.
Persidangan, Jadi ya. diam-diam udah tinggal naik Putusan. turun kan iya. Oh iya itu juga nggak terpantau ya. Ya itulah makanya tadi hasil penelitian ya benar memang nggak ada yang mereka tahu yang di pengadilan niaga, agama yang katanya bekerja agama ternyata juga ada korupsi juga orang nikah talak dia cerai itu udah ternyata ada korupsinya juga itu. Jadi benar memang kondisi kita udah sangat memprihatinkan ya. Lalu bagaimana seharusnya peran KAY Pak melihat persoalan ini Pak? Ya kalau selama KY ini ya adanya seperti tiada. Jadi istilahnya kalau Gus Dur dulu seolah-olah ada gitu. Atau memang mungkin undang-undangnya membatasi ruang gerak Komisi Yudisial Iya, yang betul. Jadi ya itu. Nah, terakhir malah justru dulu KY itu ikut melakukan rekrutmen hakim pemula. Sekarang dihilangkan itu juga hasil kajian hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi. Di situ memang MK itu ada 3 klaster kan. Yang dari Mahkamah Agung 3 orang. Ya itu yang tinggal cari berapa orang. Iya, dari 2. Ya itu saya curigai betul itu karena saya waktu itu yang ikut berperkara di Mahkamah Konstitusi. Saya udah sempat teriak-teriak itu gimana kalau caranya begini nih. Okay. Jadi kewenangan yang bagus malah dihilangkan. Nah, akhirnya sekarang hakim direkrut hanya oleh Mahkamah Agung. Oke, baik. Ya untung yang Hakim Agung masih belum. Kayaknya makin rumit ya persoalan peradilan di Indonesia ini. Pak Imam, Mas Danang, Bang Daniel, kita harus jeda kembali. Teman RKN diskusi masih akan kita lanjutkan usai jeda. Ya teman RKN, terima kasih Anda masih setia mendengarkan diskusi yang cukup menarik dan sangat mengusik rasa keadilan. Saya kembali ke Mas Danang, tentu dengan persoalan-persoalan tadi, sebenarnya juga masih ada kan Mas masyarakat yang masih percaya terhadap lembaga peradilan kita ini Mas? Oh ya, yang percaya kalau masyarakat umum cukup tinggi ya, dari 49,7% ya, artinya mereka masih percaya, walaupun percayanya itu barangkali ya tidak ada pilihan lain. Gitu ya. Tetapi kalau salah satunya tempat mencari keadilan kan di lembaga peradilan kita, dan bagi orang biasa nggak ada pilihan lain kadang-kadang ini. Ini yang saya kira ini. Dan kemudian data yang menarik, kepercayaan tertinggi ternyata secara persentase justru dari kalangan yang anak muda. Anak muda lebih percaya dibandingkan orang tua. Walaupun datanya juga bisa dibaca ya. Kalau yang sudah generasi yang udah tua ini, baby boomer nih, ini barangkali udah punya banyak pengalaman lah, dengar banyak gitu. Sementara yang muda barangkali informasinya terbatas atau belum mengalami sendiri gitu ya, temannya belum ada yang berperkara, jadi mungkin masih tinggi kepercayaannya. Tetapi yang kami sampaikan ke Mahkamah Agung gitu ya, kalau katakanlah mau menyampaikan upaya-upaya perubahan-perubahan ke anak muda, karena mereka kelompok yang paling percaya. Jadi Gen Z itu antara 17 sampai 25 tahun. Sementara yang baby boomer 58 tahun ke atas itu paling rendah kepercayaannya. Oke, menarik Bang Daniel. Gimana? Tadi Anda sampaikan bahwa pasca selesai perkara ternyata sempat dihubungi, menanyakan walaupun tidak secara gamblang ya Mas. Anda masih percaya dengan sistem peradilan kita Mas? Ya kalau itu ya memang korupsi juga, tetapi ibaratnya tidak ada pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan. Oke, ya. Itu lebih pada pelayanan administrasi. Jadi ya paling tidak bahwa saya sebenarnya merasa bahwa mestinya dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, harusnya menurut saya pemerintah dalam hal ini presiden itu juga bisa merespon ini dengan misalnya mengeluarkan perpu. Saya kira penangkapan 2 hakim agung itu adalah sesuatu yang bisa dikategorikan keadaan genting. Genting sekali. Jadi saya mempertanyakan sensitivitas pemerintah, terutama presiden kok tidak melihat bahwa 2 hakim agung loh ditangkap, tapi
sampai saat ini kan tidak ada tindakan dari pemerintah untuk mereformasi pengadilan. Nah, menurut saya harusnya momentum ini dimanfaatkan oleh pemerintah, terutama misalnya Menko Polhukam untuk memperbaiki institusi hukum. Gimana bisa dibayangkan kalau di institusi terdepan penegakan hukum dan keamanan kepolisian bermasalah, di hilirnya juga bermasalah, terus orang polisi institusi terdepan untuk penegakan hukum dan keamanan, terus Mahkamah Agung benteng keadilan. Kalau ini dua-duanya bermasalah, terus mau jadi apa negara kita ini? Jadi menurut saya harus ada tindakan yang radikal dari pemerintah untuk memperbaiki. Jangan hanya fokus pada masalah ekonomi. Masalah hukum ini juga harus dibenahi. Kalau hukum kita tidak beres, ya tidak mungkin juga perekonomian kita bisa ini. Jadi saya kira Presiden harus mengambil tindakan, dan saya berharap Pak Mahfud bisa memberikan masukan yang konkret kepada Presiden untuk memperbaiki keadaan ini. Terima kasih. Reformasi perlu dilakukan di lembaga peradilan, Pak Imam. Kita tahu hakim ini kan Pak, kalau di dunia istilahnya semacam perpanjangan tangan Tuhan, memiliki peran yang sangat vital untuk memberikan keadilan bagi masyarakat. Namun apabila hakimnya saja terlibat kasus seperti ini, kemana lagi masyarakat harus mencari keadilan, Pak Imam? Iya, saya kira apa yang disampaikan Mas Daniel benar. Jadi kita ya dari hasil penelitian, kemudian kondisi yang udah lama seperti ya. Saya kebetulan dulu membuat disertasi soal pengawasan hakim. Jadi saya tahu banyak, dan saya penelitian, saya juga sampai ke beberapa negara. Saya ketemu orang yang menulis tentang, saya lupa namanya, yang runtuhnya mahkamah itu siapa yang nulis? Pompei ya, saya ketemu di Belanda, dia udah geleng-geleng melihat peradilan di Indonesia itu sudah parah ya. Jadi tadi kalau penelitiannya masih ada yang percaya ya, karena nggak tahu dia. Jadi kalau dia tahu pasti nggak percaya. Nah kemudian yang harapan kita dengan Pak Jokowi kayaknya tipis ya, karena waktunya udah mepet, dia udah sibuk dengan menyelesaikan proyek-proyek yang belum selesai karena fokusnya ke sana. Kita berharap Presiden ke depan itu harus betul-betul berani mereformasi peradilan itu. Ya, ini konsep-konsep seperti itu perlu dilakukan, karena kalau tidak ya untuk selamanya kita seperti ini. Jadi orang berperkara itu, orang Jawa dulu bilang, kalau kamu kehilangan kambing, kalau kamu berperkara kamu akan kehilangan sapi. Jadi karena dia harus membayar macam-macam, mulai dari kepolisian, kejaksaan, sampai ini bukan rahasia lagi. Itu selalu orang disidik itu ini, kemudian orang ditahan itu kalau mau keluarganya nengok juga harus bayar macam-macam. Ngirim makanan harus double karena harus. Nah ini, jadi korupsi itu udah tadi saya katakan lintas ya. Jadi reformasi peradilan, bukan hanya pengadilan ya. Peradilan itu mulai dari kepolisian. Ya, kepolisian sudah kita semua yang kita dengar terakhir seperti itulah kondisinya. Kepolisian, kejaksaan, ya tetap banyak juga, cuma ini belum ada yang kemarin cuma Pinangki yang ya belum ada momentum yang membuka. Kalau betul yang Mahkamah Agung itu bukan sembarangan, kalau sudah Hakim Agung kena dan 2 orang sekaligus itu sudah luar biasa. Jadi memang reformasi peradilan harus dilakukan di era Presiden ke depan. Jadi kita nggak bisa berharap ya, karena saya tahu Pak Jokowi concernnya nggak ke situ. Jadi jadi kalau kita berharap sia-sia juga. Ya, betul juga. Jadi nanti ke depan harus kuat presidennya, kemudian juga pihak-pihak yang berkecimpung di penegakan hukum, termasuk juga ke depan DPR-nya juga demikian. Sekarang ini saya katakan DPR lemah dalam hal itu. Saya punya pengalaman ya, mungkin pernah dibaca. Saya diwawancarai Kompas ketika ada ya kasus Demiati itu. Ketika dia ketahuan ada amplop di toilet itu, saya kan diwawancarai. Saya nggak heran dengan begitu, karena saya pernah ditawari disuap untuk meloloskan Hakim Agung. Ini saya setuju bahwa reformasi peradilan harus ditegakkan. Harapan kita bukan sekarang. Jadi kalau sekarang kayaknya ya itu bagus tapi nggak mungkin. Jadi mudah-mudahan
periode ke depan 2024 sampai 2020 berapa 5 tahun 29 itu ada presiden yang betul berani ya. Soal keberaniannya ya karena kayak model-model kayak Gus Dur gitu lah, agak ngawur tapi bener gitu loh. Jadi nggak kalau presiden yang hanya mikir ekonomi tadi disinggung, hanya mikir kemajuan yang sifatnya fisikal itu ya nggak akan terjadi. Padahal hukum itu adalah bagian terpenting untuk membangun semuanya ya, saya kira itu. Ya teman RKN, terima kasih masih bersama dalam diskusi titik temu pekan ini. Di studio masih kami bersama Dr. Imam Ansori Saleh, Wakil Ketua Komisi Yudisial 2010-2015. Juga masih ada Mas Danang Widyoko, Sekjen Transparensi Internasional Indonesia, dan Bang Daniel Tonapa Masiku, praktisi hukum perekat Nusantara. Dan ini adalah segmen terakhir kami, dan kami akan meminta masing-masing narasumber ini untuk menyampaikan closing statement terkait diskusi titik temu pekan ini mengenai korupsi di pengadilan Indonesia. Saya mulai dengan Mas Danang, silakan. Ya, survei kami ini sebetulnya ingin menunjukkan persoalan di lembaga peradilan ya, persoalan semacam potret terbaru gitu ya. Jadi secara umum ada perbaikan tapi dalam pelayanan ya. Jadi korupsi kecil-kecilan itu sudah mulai berkurang karena memang ada teknologi ya. Jadi orang nggak bisa memalsu putusan karena memang sudah ada online gitu kan, jadi bisa dicek langsung. Atau perkaranya sampai di mana orang bisa ngecek di sistem informasi penanganan perkara gitu ya, manajemen perkaranya. Nggak bisa ditipu-tipu, perkaranya masih belum di ini segala macam. Jadi relatif dalam pelayanannya sudah membaik gitu ya. Nah, tapi kemudian korupsinya bergeser ini ke substansinya, substansi putusan. Dan itu sulit dideteksi kecuali sebetulnya oleh mereka yang memiliki cukup pengetahuan, dan itu sebetulnya kita berharap pada KY ya. Tetapi ternyata seperti disampaikan Pak Imam tadi, ternyata banyak ini preteli. Nah, terakhir saya kira sebagai penutup, saya kira ini tidak harus membuat kita pesimis, tetapi justru memberi peluang kepada kita semuanya untuk bersama-sama mengawasi peradilan. Caranya bagaimana? Mulai gitu ya, didokumentasi, didata, putusan-putusan yang aneh-aneh gitu kan. Putusan yang di luar nalar gitu ya. Dan itu supaya hakim yang berani mengambil keputusan aneh itu, keputusan yang enggak logis itu, pastikan bahwa mereka tidak akan dipromosikan. Untuk itu artinya informasi yang itu yang bisa melakukan terutama oleh kampus, fakultas hukum, disampaikan kepada KY, dibuat database. Sehingga ketika KY melakukan seleksi udah ketahuan mana hakim yang putusannya aneh-aneh sejak di PN. Jadi tidak cukup sekarang hanya gaya hidup karena gampang ditipu sebenarnya dengan gaya hidup. Terima kasih. Oke, kasus-kasus kecil sudah bisa diselesaikan namun ternyata bergeser, Mas Danang ya. Saya minta closing statement dari Bang Daniel, silakan. Makasih. Jadi saya kira dari hasil survei yang dilakukan rekan-rekan dari TII, menurut saya ini kan ada di bawah angka 50%. Menurut saya ini meskipun ya tadi kalau menurut Mas Danang itu lumayan yang masih percaya, tetapi menurut saya justru ini sudah lampu merah ini. Di bawah 50% yang percaya terhadap institusi peradilan. Menurut saya ya saya tetap ini bahwa ini kondisi yang sangat harusnya ini kondisi genting sehingga memenuhi syarat bila pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan Perpu untuk membenahi institusi peradilan. Nah, saya kira memang betul tadi Mas Danang menyampaikan, Pak Imam juga menyampaikan bahwa selalu hakim itu berlindung di balik independensi. Saya kira harus ada solusi, tidak mengganggu independensi tetapi harus ada mekanisme untuk mengontrol hakim-hakim itu sehingga tidak secara otomatis mereka akan dipromosi menjadi hakim tinggi. Harus ada mekanisme untuk menilai apakah putusan mereka itu profesional, punya kualitas, punya integritas, karena wilayah putusan ini memang abu-abu. Sedikit digeser saja sudah lain ininya kan. Jadi menurut saya memang soal independensi itu juga perlu
Ini ada mekanisme untuk mengontrol putusan-putusan hakim. Yang kedua, saya mengulangi lagi bahwa harus ada rotasi secara berkala terhadap petugas administrasi pengadilan. Jangan sepanjang hidupnya dia ada di situ. Dan ya kalau bisa dari misalnya provinsi A ke provinsi B, jangan di dalam itu, karena ya misalnya di Jakarta. Kalau di Jakarta Pusat digeser ke Jakarta Timur, itu dari Jakarta Pusat 1 jam dia ke Jakarta Timur untuk mengurus ini kalau ada yang minta bantuan. Jadi saya kira harus ada keberanian dari pemerintah untuk bisa membenahi. Kalau tidak, ya saya sebenarnya berharap bahwa di akhir pemerintahan Jokowi ini dia bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau tidak, ya mau tidak mau kita harus berharap kepada pemerintah yang akan datang. Terima kasih. Terima kasih Bang Daniel. Terakhir Pak Imam, bagaimana KY tentu diharapkan bisa melakukan banyak nih Pak untuk perbaikan peradilan di Indonesia. Silakan Pak Imam closing statement-nya. Ya, terima kasih. Jadi sudah diberi cermin oleh TII ya, Mas Danang tadi, bagaimana hasil surveinya. Ya benar, ini udah lampu merah ya, karena di bawah 50% ya. Dan itu pun orang yang percaya itu karena nggak tahu, bukan? Itu jadi karena itu dimanapun persepsi memang tidak harus orang yang mengalami ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga setuju bahwa memang harus dirombak betul. Jadi tentang sistem di peradilan kita. Jadi rekrutmen harus dikembalikan. KY ikut melakukan, bukan hanya oleh Mahkamah Agung. Kalau Mahkamah Agung yang melakukan ya terus terang ini kembali ke zaman dulu. Jadi yang jadi hakim-hakim ya para kerabat, orang-orang yang ini ya pejabat di Mahkamah Agung maupun di bawahnya. Itu udah, saya melakukan penelitian dulu waktu disertasi, itu banyak mereka yang tiba-tiba penempatan pertama. Kenapa? Di Bekasi, kemudian dekat-dekat sini Cilegon, di mana apalagi di Jakarta itu banyak. Sementara yang orang lain yang di luar kerabat itu masuknya ke Papua, ke NTB, ke NTT, itu banyak sekali. Ini contoh bagaimana agar rekrutmen itu benar dan penempatan jadi. Kemudian bagaimana eksaminasi terhadap ini diperlukan terhadap putusan-putusan hakim. Mana hakim yang benar-benar membuat putusan dengan baik, itu yang layak untuk ditingkatkan, baik golongannya maupun apalagi sampai ke pengadilan tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Jadi jangan sampai yang punya track record buruk dalam putusan kemudian melejit ini karena kedekatan-kedekatan. Yang kedua, ketiga juga ini dikembalikan KY dengan ini ya, marwahnya sebagai pengawas yang benar ya, termasuk kode etiknya harus ditegakkan lagi, yang dipreteli harus dikembalikan. Dan yang terakhir tentu harapan kami semua ini adalah bagaimana sistem peradilan kita, jadi tidak hanya di ini, mulai dari kepolisian, kejaksaan, ini betul dibenahi. Kita berharap, jadi kalau melihat sosok presiden ke depan ya harus yang betul-betul punya kepedulian dalam keadilan, penegakan keadilan dan hukum. Jadi tidak hanya yang punya ambisi-ambisi ekonomis, ambisi-ambisi hitung-hitungan ini ya, proyek-proyek, tapi juga yang punya kepedulian dalam hal penegakan hukum, penegakan keadilan. Itu yang terpenting, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Imam. Semoga Boleh saya tambahkan sedikit ya, Mas Fikri? Silakan Bang Daniel. Tadi yang disampaikan Mas Danang itu agar KY punya basis data mengenai penilaian terhadap putusan-putusan, dan tadi Pak Imam juga menyampaikan soal eksaminasi. Saya kira konkret kalau bisa Komisi Yudisial itu menjalin kerjasama dengan universitas yang ada terutama di kota-kota provinsi kan ada. Sehingga secara rutin misalnya lembaga penelitian atau fakultas hukum itu melakukan eksaminasi terhadap bukan hanya putusan yang kontroversial, tetapi secara secara acak dan secara berkala dia mengeksaminasi putusan-putusan hakim. Kemudian diserahkan kepada Komisi Yudisial untuk menjadi penilaian dalam rangka baik promosi maupun pada saat melakukan tes Hakim Agung. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bang Daniel.
Menarik diskusinya, namun karena keterbatasan waktu kita harus akhiri. Semoga dengan diskusi ini bisa didengar oleh para pemangku kepentingan Pak, sehingga ke depan bisa ada perbaikan, bisa ada perubahan, sehingga sistem peradilan kita di Indonesia ini benar-benar bisa berjalan sebagaimana mestinya, sehingga masyarakat yang ingin mencari keadilan betul-betul bisa mendapatkan keadilan yang hakiki. Terima kasih waktunya Dr. Imam Ansori Saleh, Wakil Ketua Komisi Yudisial periode 2010-2015, Mas Danang Widioko, Sekjen Transparency International Indonesia, terima kasih. Juga Bang Daniel Tonapa Masiku, praktisi hukum Perekat Nusantara, terima kasih Bapak-Bapak waktunya, sehat selalu. Dan demikian akhirnya diskusi kita kali ini. Saya Fikih Rian bersama dengan produser acara Edi Koko dan juga tim teknis Chris dan Randu mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi di diskusi kita berikutnya.